Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan satu bait pantun. Mentari pagi menyinari taman, sinarnya lembut terasa hangat. Selamat datang para hadirin yang kami muliakan. Izinkan kami menyampaikan salam penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada para hadirin yang berbahagia, yang terhormat, Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak Yeng, yang kami hormati, Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja pada lingkup KPPN Padang Sidempuan atau yang mewakili, yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan atau yang mewakili, dan yang kami hormati, para narasumber dan seluruh hadirin, para pengelola keuangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara kegiatan Press Conference Kinerja APBN bulan Desember 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Desember 2025, pemberian apresiasi KPPN PSP Awards, sosialisasi revisi halaman 3 DIPA tahun anggaran 2026, serta sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami karena di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian masih berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan membersamai acara ini. Izinkan saya, Jihan Sabrina, selaku pembawa acara untuk memandu jalannya kegiatan ini dari awal hingga akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan. Kepada hadirin, dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia mengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita berdoa memohon keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa agar acara yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rinaldi. Kepada Saudara Rinaldi, dipersilakan. Baik, terima kasih Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Untuk menambah kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan saya bawakan dalam ajaran agama Islam. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara press conference kinerja APBN sampai bulan Desember 2025 ini. Untuk itu ya Allah ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami memohon pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rinaldi atas doa yang telah dibacakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki acara berikutnya, yaitu penyampaian kata sambutan dan pemaparan materi press conference kinerja APBN bulan Desember 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Desember 2025, serta sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan. Kepada Bapak Yeng, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari MC. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran, pejabat pengelola keuangan, satuan kerja, lingkup KPPN Padang Sidempuan. Yang saya hormati para kepala BPKAD, pemerintah daerah atau yang mewakili, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir secara daring dalam kondisi sehat dan semangat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini kami mengundang Bapak Ibu secara daring dalam rangka memberikan penghargaan
atas kinerja yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan sepanjang tahun 2025. Sekaligus bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu agar dapat memberikan kinerja yang lebih baik lagi di tahun anggaran 2026. Kegiatan ini juga disertai dengan penyampaian press conference kinerja APBN sepanjang tahun 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran tahun 2025. Kami berharap Bapak Ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias. Pada kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan turut berduka cita atas musibah banjir yang melanda beberapa wilayah Sumatera di penghujung tahun 2025. Khususnya kepada satuan kerja yang berada di wilayah Tapanuli Selatan, kami menyampaikan rasa duka dan simpati yang mendalam kepada seluruh korban. Semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masa sulit untuk pulih. Dan kami sangat mengapresiasi di tengah kondisi darurat seperti itu, satuan kerja yang terdampak tetap menunjukkan komitmen dan profesionalisme dengan menjaga kinerjanya secara optimal. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Desember 2025, daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk tahun anggaran 2026 telah tersinkronisasi pada aplikasi Sakti, Bapak Ibu sekalian. Sama dengan tahun anggaran sebelumnya, pengesahan DIPA 2026 dilakukan melalui proses digitalisasi. DIPA dan alokasi anggaran telah otomatis ditampilkan di aplikasi Sakti setiap satuan kerja. Bahkan di tahun 2026 tidak ada momen serah terima dan tidak ada dokumen yang berpindah tangan di hadapan publik. Hal ini menjadi penanda awal tahun anggaran bergeser dari panggung ke layar, dari simbol ke fungsi, dan dari seremoni ke operasional. Hadirin yang berbahagia, dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa selama tahun 2025 nilai kinerja pelaksanaan anggaran satker-satker di wilayah kerja KPU Padang Sidempuan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan dalam capaian IKPA tahun 2025 untuk kategori IKPA sempurna ini diraih oleh 13 satker. Kategori IKPA dengan sangat baik berjumlah 74 satker, kategori IKPA baik berjumlah 24 satker, dan kategori IKPA cukup berjumlah 3 satker, dan tidak ada satker dalam kategori IKPA kurang. Dari segi penyerapan, realisasi belanja negara adalah sebesar 6,42 triliun atau 94,5% dari total DIPA tahun 2025. Ini terdiri dari realisasi belanja KL sebesar 1 triliun dan belanja TKD sebesar 5,4 triliun. Hal ini menandakan bahwa kita semua turut bekerja dengan baik dalam mengawal pelaksanaan APBN dari tahun ke tahun. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam DIPA 2026, alokasi pagu belanja negara secara nasional tercatat sebesar 3,84 triliun. Alokasi tersebut meningkat 15,6% dibanding alokasi belanja APBN tahun 2025 sebesar 3,32 triliun. Dari keseluruhan anggaran belanja negara tahun 2026 sebesar 5,17 triliun, ini dialokasikan untuk belanja di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan terdiri dari 931,5 miliar untuk belanja KL dan sebesar 4,24 triliun untuk anggaran TKD. Pemerintah mendesain APBN tahun 2026 untuk mewujudkan cita-cita pembangunan melalui berbagai kebijakan fiskal dengan mengusung tema kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Strategi kebijakan dalam APBN tahun 2026 ditempuh melalui berbagai bidang prioritas pembangunan. Hadirin yang berbahagia, kegiatan ini disemarakkan dengan acara KPPN Padang Sidempuan Award sebagai bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kinerja terbaiknya
dalam pengelolaan keuangan selama tahun 2025. Kami mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada para pemenang yang nanti akan memperoleh apresiasi. Bagi satuan kerja dan pemerintah daerah yang belum mendapat apresiasi di tahun 2025, jangan patah semangat karena masih ada harapan di tahun 2026 ini. Mari kita semua bersemangat dan berkomitmen untuk sinergi dan kinerja yang lebih baik, serta berkompetisi secara sehat untuk menoreh prestasi dalam pengelolaan keuangan di tahun 2026. Demikian kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta perlindungannya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu, sebagai penutup, saya sampaikan pantun. Membangun rumah pakai batu bata, disusun rapi berpasang-pasangan, mengawali tahun 2026 yang di depan mata. Mari kita raih prestasi dalam pengelolaan keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan saya. Kemudian saya lanjutkan dengan press conference kinerja APBN panjang tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, wilayah kerja atau wilayah pembayaran Kabupaten Padang Sidempuan meliputi 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madinah, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Tahun 2025 ada 117 satker yang tersebar di wilayah pemerintah daerah kita ini. KPPN selaku kuasa bun atau bendara umum negara di daerah mempunyai 2 tugas dan fungsi. Salah satunya adalah membayar tagihan kepada negara dari belanja kementerian lembaga dan juga menyalurkan dana APBN berupa TKD ke pemerintah daerah. Salah satu indikator kinerja KPPN adalah kinerja pelaksanaan anggaran satker-satker kementerian lembaga dan penyaluran TKD ke pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Kinerja KPPN Padang Sidempuan selaku kuasa bun di daerah akan tercermin pada serapan anggaran di 4 jenis belanja satker-satker KL di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Sedangkan untuk kinerja KPPN Padang Sidempuan sebagai KPA penyalur TKD kepada 5 pemerintah daerah yang saya sebutkan tadi, ini akan tercermin pada realisasi penyaluran TKD-nya di setiap alokasi dana TKD. Kemudian pada kesempatan ini juga, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran belanja KL dan TKD sepanjang tahun 2025 agar supaya kami dan kita semua bisa mengambil pelajaran untuk perbaikan ke depan jika sekiranya kinerjanya belum optimal. Oke, next. Ada 2 outline yang akan saya sampaikan. Tadi saya sampaikan ya, yang pertama press conference, kemudian evaluasi pelaksanaan anggaran. Oke, next. Kita mulai dari press conference kinerja APBN dari Januari sampai dengan Desember 2025. Bapak Ibu sekalian, realisasi APBN sampai dengan 31 Desember 2025, pendapatan negara sampai dengan 31 Desember 2025 ini sebesar 1,13 triliun atau 1.131,5 miliar yang terdiri dari pendapatan negara dari penerimaan pajak mencapai 1,02 triliun atau 1.029,37 miliar atau terkontraksi 34,98% dibanding tahun lalu. Pendapatan dari PNBP mencapai 102,18 miliar atau melebihi target sebesar 147,78% atau terkontraksi 5,50% dibanding tahun lalu, yaitu tahun 2024. Untuk belanja negara sampai dengan 31 Desember 2025 ini sebesar 6,41 triliun atau 6.416,9 miliar yang terdiri dari belanja pemerintah pusat atau
belanja KL ini mencapai 1,03 triliun atau terkontraksi 31,08% dibanding tahun 2024. Kemudian untuk belanja TKD ini mencapai 5,37 triliun atau terkontraksi 8,21% dibandingkan tahun lalu 2024 pada periode yang sama tentunya. Next, penurunan belanja ini salah satunya karena adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi di tahun anggaran 2025. Oke, nah kemudian dari slide ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa pendapatan negara dari Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang sebesar 1,13 triliun itu didominasi oleh penerimaan perpajakan, yaitu sebesar 90,97%. Sementara penerimaan dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak hanya sebesar 9,03%. Meskipun penerimaan sudah melampaui target sebesar 147,78%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan tulang punggung dari APBN. Selanjutnya, mari kita lihat dari sektor pajak apa saja yang mengalami peningkatan dan yang mengalami penurunan. Bapak Ibu sekalian, dari data realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2025 yang sebesar 1.029 miliar. Sementara kalau kita lihat di tahun 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai 1.389 miliar. Berarti ada penurunan penerimaan perpajakan di tahun 2025. Realisasi penerimaan pajak dari Januari sampai dengan Desember 2025 ini sebesar 1.029 miliar, ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 ya, yang sebesar 1.389 miliar atau terkontraksi 34,90% year-on-year. Ini salah satunya ini disebabkan oleh adanya perpindahannya administrasi perpajakannya yang semula menjadi wilayah WP, KPP Pratama Barang Sempuan, kemudian menjadi WP di KPP Jakarta. Kalau kita lihat dari kurva di atas, ini terlihat di awal tahun 2025, penerimaan pajak masih meningkat dibanding tahun 2023, yaitu sebesar 6,4%. Setelah itu mengalami kontraksi sampai dengan bulan Juni 2025. Di bulan Juni sempat mengalami kenaikan sedikit, yaitu sebesar 1,98%. Kemudian di bulan Juli 2025 sampai dengan Desember, penerimaan pajak terus mengalami kontraksi dibanding tahun 2024 hingga pada level 14,78% di bulan Desember 2025. Kemudian dari sisi kiri terlihat baik PPH, PPN, dan PBB penerimaannya yang mengalami penurunan, yaitu untuk penerimaan PPH ya, sampai dengan Desember ini terkontraksi 52,83%, penerimaan PPN terkontraksi 3,90%, dan penerimaan PBB terkontraksi 89,19%. Sedangkan untuk penerimaan pajak lainnya terus mengalami peningkatan hingga sampai dengan Desember 2025 sebesar 105 miliar atau meningkat 529,11%. Selanjutnya mari kita lihat perkembangan penerimaan dari PNBP dari waktu ke waktu. Bapak Ibu sekalian, penerimaan PNBP sampai dengan 31 Desember ini sebesar 102,18 miliar atau melampaui sebesar 140,78% dari target DIPA 2025. Realisasi PNBP dari Januari sampai Desember mengalami kontraksi 5,50 year-on-year dibanding tahun 2024. Di tahun 2025 penerimaan dari PNBP ini terkontraksi ya terhadap penerimaan negara sebesar penerimaan dari PNBP ini berkontribusi ya terhadap pendapatan negara sebesar 9,03% dari total pendapatan negara sebesar 1,13 triliun. Kalau kita lihat di sisi kiri slide, dalam dua kategori PNBP ini menunjukkan bahwa yang mengalami penurunan atau kontraksi hingga 12,84% adalah
dari penerimaan PNBP lainnya. Sedangkan dari penerimaan PNBP BLU itu mengalami peningkatan 10,66% dibanding tahun 2004 atau sebesar 37,37 miliar. Kemudian kalau kita lihat diagram Bapak Ibu, terlihat penerimaan PNBP tahun 2025 yang melampaui target penerimaan PNBP. Ini melampaui penerimaan PNBP tahun 2024 hanya di bulan April dan Agustus. Jadi penerimaan PNBP yang melampaui penerimaan PNBP tahun 2024 ya di 2025 itu hanya di bulan April dan Agustus. Kemudian sepanjang tahun 2025 penerimaan tertinggi berada di bulan April 2025. Sementara di tahun 2024 penerimaan tertinggi pada bulan Maret dan September 2024. Ini menunjukkan adanya pergeseran antar waktu dari penerimaan PNBP, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita beralih ke belanja negara. Bapak Ibu sekalian, untuk belanja negara, total realisasi belanja negara sampai 31 Desember ini 6,41 triliun atau 94,50% dari total pagu di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan ya, atau sebesar 6,79 triliun. Untuk realisasi belanja pemerintah pusat dalam hal ini belanja KL sampai dengan 31 Desember sebesar 1,03 triliun atau sebesar 92,71% dari pagu KL. Ya, menyumbang 16,91% dari total belanja negara di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Kemudian untuk realisasi TKD sampai dengan 31 Desember 2025 ini sebesar 5,37 triliun atau sebesar 94,85% dari total pagu TKD, menyumbang 83,81% dari total belanja negara di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Realisasi belanja pemerintah pusat next coba. Oke. Nah, realisasi belanja pemerintah pusat dalam hal ini belanja KL sampai dengan 31 Desember 2025 ini sebesar 1,03 triliun atau 92,71% dari total pagu DIPA. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, realisasi belanja KL sampai dengan Desember ya, sejak 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai 2025 ini realisasi terhadap pagu berjalan dinamis ya. Di tahun 2021 realisasi terhadap pagu itu 98,85%. Di tahun 2022 realisasi terhadap pagu sedikit menurun ya 98,30%, dan di tahun 2023 menurun lagi menjadi 97,54%. Kemudian di tahun 2024 realisasi terhadap pagu mulai naik hingga 101,18%. Dan di tahun 2025 realisasi terhadap pagu menurun lagi pada titik terendah yaitu 92,71%. Kemudian kalau kita lihat realisasi per jenis belanja, ya, per jenis belanja, Bapak Ibu sekalian ada 4 jenis belanja, 51, 52, dan 53 dan 57. Ya, jenis belanja yang realisasinya meningkat dibanding tahun 2024 adalah belanja 51 dan belanja 57 atau belanja pegawai atau belanja sosial ya, yang serapannya anggarannya mengalami penurunan adalah belanja 52 dan 53 atau belanja barang dan belanja modal. Untuk belanja pegawai, kenaikan serapan anggaran ini dikarenakan pada tahun 2025 yang lalu banyak ASN P3K yang dilantik ya di tahun ini. Sementara kenaikan di belanja sosial 57 ini membuktikan keseriusan pemerintah dibanding di bidang pendidikan SDM ya, yang sedang menempuh pendidikan di UIN Syahada dan Stein Madinah. Oke, next. Selanjutnya belanja TKD sampai dengan 31 Desember 2025. Ini sudah terserap 5,37 triliun atau 98,45% terhadap DIPA tahun 2025.
perkembangan serapan belanja dana TKD dari tahun 2021 sampai dengan 2025 ini terus tumbuh dan tertinggi ada di tahun 2023. Di tahun 2025 dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat, serapan belanja TKD mengalami penurunan hingga 7,59%. Ya, dari 6 alokasi belanja TKD, ada 2 alokasi dana TKD yang realisasinya meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, adalah alokasi dana DBH atau dana bagi hasil dan DAK non-fisik. Ya, untuk DBH realisasinya mencapai 98,93% atau meningkat 41,33%. Dan DAK non-fisik realisasinya sebesar 99,57% atau meningkat 19,25%. Kenaikan DBH ini bisa dikatakan karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi, ya. Sedangkan kenaikan DAK non-fisik salah satunya disebabkan oleh karena mulainya tahun 2025, ya, tunjangan guru ASN daerah seperti tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan guru, dan tunjangan khusus guru ini dibayarkan langsung oleh KPPN ke rekening penerima. Ya, sementara di tahun 2024 dan tahun sebelumnya, ya, tunjangan guru ASN daerah ini disalurkan atau dibayarkan KPPN ke rekening kas daerah, pemerintah daerah. Oke, nah kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi kedua yaitu tentang EPA, Bapak sekalian. Evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025. Evaluasi pelaksanaan anggaran atau EPA yang kita sering sebut sepanjang tahun 2025 yaitu dengan membandingkan kinerja satker-satker di wilayah kerja KPPN Perempuan sepanjang tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2024. Ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana kinerja pelaksanaan anggarannya yang sudah baik dan perlu dipertahankan dan mana kinerjanya yang kurang baik sehingga perlu tingkatkan kinerjanya. Ini penting supaya kita semua baik KPPN maupun Satker sama-sama bergerak untuk memperbaiki dengan langkah yang sama sehingga akan lebih mudah untuk mencapai prestasi yang lebih baik di tahun 2026 ya. Nah, kinerja pelaksanaan anggaran atau kinerja penyerapan anggaran per jenis belanja sampai dengan 31 Desember di pertengahan triwulan 4 ini dilakukan penyesuaian indikator penyerapan anggaran. Ya. Hal ini dilakukan karena melihat beberapa dinamika ya, melihat beberapa dinamika yang terjadi di antaranya yaitu Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN, kemudian juga transisi pemerintah baru yang diikuti dengan restrukturisasi ya, organisasi sehingga muncul organisasi baru. Maka target kinerja penyerapan mengalami perubahan. Ya, belanja 51 menjadi 85% dari pagu, ini targetnya. Belanja 52 80% dari pagu. Kemudian belanja 53 70% dari pagu. Dan belanja 57 targetnya tetap yaitu 95%. Dengan demikian di tahun 2025 semua jenis belanja baik belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja sosial telah mencapai target 100%. Lanjut, kemudian untuk kinerja penyerapan rata-rata Satker di wilayah kerja KPPN Padang Perempuan mendapat nilai 99,99 ya. Dan ini tidak termasuk Satker BLU. Prestasi yang membanggakan ini bagi kita semua tentu ini hasil kerja keras dan kerja cerdas Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga di 2026 bisa kita ulangi, kita pertahankan bersama. Oke, next. Kemudian di capaian IKPA, ya, nilai rata-rata IKPA Satker-Satker di wilayah kerja KPPN Padang Perempuan yang terakumulasi dalam nilai IKPA KPPN selaku kuasa BUN tahun
2025 ini mendapat nilai 98,36%. Capaian yang sudah cukup bagus, meskipun masih belum optimal di beberapa indikator. Untuk hal ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama di pengisian capaian output yang 5 bulan terakhir ini semua satker sudah mendapat nilai 25. Slide-nya kok hilang ya? Hasratnya, nilainya. Oke. Nah, perkembangan nilai IKFA Satker ini dapat dilihat di slide ini Bapak Ibu. Di TW1 ya, nilai IKFA kita mendapat nilai 100 semua. Ya. Nah, karena adanya relaksasi, ya, tren peningkatan nilai IKFA KPPN selaku puasa pun dari TW1 sampai dan T4 ya, itu kita bisa lihat. Kemudian kalau kita petakan per kategori nilai IKFA, Bapak Ibu bisa lihat di slide sisi kanan nilai IKFA Satker dengan kategori sempurna ya, TW1 hingga TW4 ya, terus mengalami penurunan. Ya, ini perlu mendapat perhatian bersama. Untuk nilai IKFA Satker dengan kategori sangat baik ini juga ini bagus ya, terus mengalami peningkatan. Ini pertanda baik buat kita semua. Kemudian untuk nilai IKFA Satker dalam kategori baik ini terus mengalami peningkatan, ini juga pertanda baik. Kemudian untuk nilai IKFA Satker kategori cukup dan kurang ini terus mengalami penurunan. Ini juga pertanda baik, bahkan di TW4 sudah tidak ada lagi nilai IKFA dengan nilai kurang ya, dengan nilai kurang. Harapan kami nilai IKFA Satker dapat masuk ke dalam kategori sangat baik dan sempurna semuanya. Amin ya. Kalau kita lihat selanjutnya, coba next Bapak Ibu sekalian, kita lihat dan bandingkan nilai IKFA Satker ya di 3 tahun terakhir, khususnya pada triwulan 4. Nah, IKFA sempurna di tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ini terus mengalami tren kenaikan dengan rincian satker IKFA sempurna dari 3 menjadi 13 ya, paling kiri. Kemudian IKFA sangat baik di tahun 2023 sampai dengan 2025 ini mengalami tren dinamis ya, di mana pada tahun 2004 mengalami penurunan dan naik kembali di tahun 2025. Kemudian IKFA baik, cukup dan kurang sejak 2023 sampai dengan 2025 terus mengalami penurunan dan beralih naik setingkat ke kategori di atasnya. Capaian yang cukup bagus buat kita semua. Oke, next Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian. Di kantor pusat kami ada yang namanya program Giro Retur. Seluruh KPPN se-Indonesia ini di-challenge ya untuk tidak ada retur atau giro retur setiap bulannya. Nah, di program ini kami mohon bantuan dan perhatian Bapak Ibu semua untuk selalu melakukan cross check ya terhadap rekening baru atau supplier baru agar dapat terhindar dari yang namanya retur SP2D. Di bulan 1 ini sudah ada retur 1 satker yang kita lihat ya. Sepanjang tahun 2025 ada 19 satker yang pernah mengalami retur. Bapak Ibu bisa lihat sendiri dengan jumlah 43 penerima. Dan sepanjang tahun 2025 KPPN Padang Senempuan cuma 1 kali mengalami giro retur ya. Seingat saya ini di bulan Juni kalau nggak salah ya. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk retur TKD, silakan ya untuk retur TKD. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk retur yang terjadi di Satker OPD ya, pemerintah daerah sehubungan dengan pembayaran maupun penyaluran dana TKD, terutama adalah untuk pembayaran tunjangan guru bagi ASN daerah yang sudah saya sampaikan di atas tadi, seperti tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan guru, dan tunjangan khusus guru.
ada 121 penerima sepanjang tahun 2025. Ya, ada 4 penerima yang diretur. Kemudian kami proses dan diretur kembali. Ya, jadi ada 4 retur yang kami terima dan diretur lagi. Ya, ada 4 penerima ini di bawah yang pun itu Bapak sekalian. Bahkan ada retur yang pada akhirnya kami setorkan ke kas negara karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum mengajukan perbaikan rekening. Oleh karena itu, sekali lagi mohon perhatiannya Bapak Ibu semuanya, semoga di tahun 2025 KPPN Padang Sidempuan bisa mendapat ciro retur ya sepanjang tahun 2026. Amin. Nah, saya pikir itu aja. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yeng atas kata sambutan dan materi yang telah disampaikan. Baiklah para hadirin, kita memasuki acara inti yang dinanti-nanti, yaitu penyerahan penghargaan kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja terbaik di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan periode anggaran 2025. Langsung saja, penganugerahan penghargaan untuk para satuan kerja terbaik dalam kategori IKPA sempurna, IKPA terbaik pagu di atas 10 miliar, IKPA terbaik pagu 5 sampai dengan 10 miliar, dan IKPA terbaik Satker dengan pagu di bawah 5 miliar sebagai berikut. Karena enggak ada lah, aku sama uangku sama orang siapa masih gapil. Jadi minjam sampel deh, nanti siang ganti. Apresiasi atas kinerja Satuan Kerja dan juga pemerintah daerah. KPPN Padang Sidempuan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai capaian baik yang telah diraih. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kinerja yang optimal sekaligus sebagai upaya mendorong terciptanya kompetisi kinerja yang sehat, profesional dan berkelanjutan di antara seluruh satuan kerja dan juga pemerintah daerah. Kategori Satker dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sempurna. Pemenangnya adalah Madrasah Sanawiyah Negeri Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, BPS Kabupaten Padang Lawas, BPS Kabupaten Mandailing Natal, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Madrasah Aliyah Negeri 3, Mandailing Natal, Madrasah Sanawiyah Negeri 3, Tapanuli Selatan, Madrasah Sanawiyah Negeri 4, Mandailing Natal, Madrasah Aliyah Negeri 2, Padang Lawas, Rutan kelas 2B Natal,
Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Sidempuan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan. Madrasah Aliyah Negeri 2 Mandailing Natal. Kategori Satker peraih nilai IPA tertinggi dengan pagu di atas 10 miliar rupiah. Peringkat pertama diraih oleh Satker Polres Tapanuli Selatan. Peringkat kedua diberikan kepada Lapas kelas 2B Padang Sidempuan. Peringkat ketiga jatuh kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Kategori Satker peraih nilai IPA tertinggi dengan pagu 5 sampai dengan 10 miliar rupiah. Peringkat pertama diberikan kepada BPS Kota Padang Sidempuan. Peringkat kedua diberikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan. Peringkat ketiga diraih oleh Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara. Kategori Satker peraih nilai IPA tertinggi dengan pagu di bawah 5 miliar rupiah. Peringkat pertama diraih oleh Pengadilan Agama Panyabungan. Peringkat kedua diberikan kepada Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Mandailing Natal. Peringkat ketiga diraih oleh Madrasah Aliyah Negeri 4 Mandailing Natal. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Satker yang berhasil menjadi pemenang. Selanjutnya, penghargaan untuk para satuan kerja terbaik dalam kategori transaksi DigiPay, KKP CMS terbanyak, kategori pengiriman capaian output, serta kategori operator terbaik sebagai berikut. Mempersembahkan KPPM Padang Sidempuan Award tahun 2000.
mempersembahkan KPPN Padang Student Fund Award tahun 2025. Kategori dengan jumlah transaksi DigiPay terbanyak periode tahun 2025 diberikan kepada 5 satuan kerja. Peringkat pertama diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Peringkat kedua BPS Kota Padang Sidempuan. Peringkat ketiga diberikan kepada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Peringkat keempat diraih oleh BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Peringkat kelima kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Sektor dengan jumlah transaksi KKP terbanyak periode tahun 2025 diberikan kepada 5 satuan kerja. Peringkat pertama diraih oleh Kantor UPBU Al-Godam. Peringkat kedua BPS Kabupaten Padang Lawas. Peringkat ketiga Balai Taman Nasional Batang Gadis. Peringkat keempat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan. Peringkat kelima BPS Kabupaten Padang Lawas Utara. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori sektor dengan jumlah transaksi CMS terbanyak periode tahun 2025 diberikan kepada 5 satuan kerja. Peringkat pertama diraih oleh BPS Kota Padang Sidempuan. Peringkat kedua diraih oleh BPS Kabupaten Mandailing Natal. Peringkat ketiga diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Peringkat keempat diberikan kepada BPS Kabupaten Padang Lawas Utara. Peringkat kelima diberikan kepada BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Kategori petugas operator sektor terbaik periode tahun 2025 pemenangnya diberikan kepada 3 operator, yaitu Bapak Budi Saputra Siregar dari Polres Tapanuli Selatan, Rizky Sharon Manuri dari BPS Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Zulfitriandi dari Lapas Kelas 2B Pangabungan. Kategori sektor dengan pengiriman data capaian output tercepat periode tahun 2025 diberikan kepada sektor Stasiun Meteorologi Al-Godam, Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Mandailing Natal, Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Situ Padang Sidempuan. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Satkar yang berhasil menjadi pemenang. Selanjutnya, penghargaan untuk para satuan kerja terbaik dalam kategori pengiriman LPG bendahara terbaik dan kategori pelaksanaan rekonsiliasi terbaik sebagai berikut.
KPPN Padang Sidempuan Award tahun 2025. Kategori Satker dengan pengiriman LPG bulanan terbaik periode tahun 2025. Peringkat pertama diraih oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Mandailing Natal. Peringkat kedua diraih oleh Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Peringkat ketiga diberikan kepada Satuan Kerja Madrasah Aliyah Negeri 5 Mandailing Natal. Bukan aku ya, yang bisa nonton doang. Kategori Satker dengan pengiriman rekonsiliasi bulanan terbaik periode tahun 2025. Peringkat pertama diraih oleh Satker Madrasah Aliyah Negeri Tapanuli Selatan. Peringkat kedua diraih oleh Satker Madrasah Aliyah Negeri 4 Mandailing Natal. Peringkat ketiga diberikan kepada Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tapanuli Selatan. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Satker yang berhasil menjadi pemenang. Berikutnya, penghargaan untuk pemerintah daerah terbaik dalam kategori Pemda Kinerja Dak Fisik Tercepat dan Realisasi Tertinggi, kategori Pelaksanaan Dana Desa Tercepat dan Realisasi Tertinggi, serta kategori Pemda dengan Rekon Pajak Pusat Tercepat sebagai berikut. Suaranya hilang. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan sistem, mohon ditunggu. Kategori Pemerintah Daerah dengan kinerja penyaluran dak fisik tercepat periode tahun 2025. Pemenangnya adalah Pemerintah Daerah Padang Lawas, Pemerintah Daerah Mandailing Natal. Kategori Pemerintah Daerah dengan nilai realisasi dak fisik tertinggi periode tahun 2025 diberikan kepada Pemerintah Daerah Padang Lawas, Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan. Kategori Pemerintah Daerah dengan penyaluran dana desa tercepat periode tahun 2025. Pemenangnya adalah Pemerintah Daerah Padang Lawas, Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan.
kategori pemerintah daerah dengan nilai realisasi dana desa tertinggi periode tahun 2025 diberikan kepada pemerintah daerah Tapanuli Selatan. Diberikan juga kepada pemerintah daerah Padang Lawas Utara. Kategori pemerintah daerah dengan ketepatan waktu rekonsiliasi pajak pusat semester 1 2025 terbaik. Pemenangnya adalah pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan. Pemerintah daerah Mandailing Natal. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dari Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah yang telah menerima penghargaan atas kinerja terbaiknya. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi revisi halaman 3 DIPA tahun anggaran 2026 oleh Kak Angelika Odelia Sihombing. Kepada Kak Angelika dipersilakan. Terima kasih Mbak Jihan. Izin Bapak Ibu, saya share screen. Apakah sudah terlihat materinya? Udah, Kak. Sudah, Bu. Oke, siap. Selamat pagi Bapak Ibu Satker Mitra Kerja KPPN Sidimpuan yang terhormat, Pak Iyeng selaku Kepala KPPN Padang Sidimpuan, Bapak Ibu KPA di wilayah kerja KPPN Padang Sidimpuan, serta para pejabat pengelola keuangan, operator, dan rekan-rekan sekalian. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi terkait deviasi halaman 3 DIPA. Adapun dasar hukum dari deviasi halaman 3 DIPA ini dapat kita lihat di layar Bapak Ibu. Yang pertama, tercantum pada PMK nomor 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian terdapat di Perdirjen nomor 5 PB 2024 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja Kementerian Negara ataupun lembaga. Nah, sebelum masuk ke deviasi halaman 3 DIPA, Bapak Ibu, berikut di layar kita dapat melihat bobot nilai IKPA per indikator berdasarkan per 5 PB 2024. Nah, dari tabel di layar kita dapat melihat ada 8 indikator dari penilaian IKPA Satker. Nah, dari 8 indikator ini yang paling mempengaruhi itu ada di capaian output, penyerapan anggaran, dan deviasi halaman 3 DIPA. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, deviasi halaman 3 DIPA itu berpengaruh 15% ke nilai IKPA di Satker. Untuk bobot nilai IKPA untuk deviasi halaman 3 DIPA, seperti sudah kita lihat di tabel sebelum itu, proporsinya itu 15% untuk keseluruhan nilai IKPA. Dan selanjutnya, deviasi itu merupakan selisih antara rencana penarikan RPD pada halaman 3 DIPA dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Satker. Jadi, deviasi ini bisa berupa deviasi minus maupun deviasi plus. Nah, berdasarkan per 5, toleransi deviasi ini masih di bawah 5%. Jadi, apabila melebihi 5%, nanti dia akan berpengaruh ke nilai IKPA Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nilai IKPA deviasi halaman 3 DIPA ini akan diakumulasikan setiap bulan dan dibagi dengan jumlah bulan berjalan. Nah, berikut Bapak Ibu contoh sederhana untuk perhitungan deviasi halaman 3 DIPA. Jadi, misalnya nih, di bulan Maret 2026,
Bapak Ibu sudah mengunci RPD sebesar 100 juta. Namun di bulan tersebut realisasinya sebesar 125 juta. Nah, ada selisih antara RPD dan realisasi di bulan Maret ini, yaitu sebesar 25 juta, dan untuk presentasinya itu sebesar 25%. Karena 25% ini lebih besar dari angka toleransi 5%, maka nilai Bapak Ibu di bulan tersebut itu sebesar 75. Nah, kemudian bagaimana dengan cash jika realisasinya di bawah RPD? Seperti poin yang kedua ini, kita dapat lihat Bapak Ibu, jika realisasinya misalnya sebesar 98 juta, maka kan ada selisih kurang 2 juta. Nah, untuk persentase deviasinya sendiri sebesar 2%. Karena angka ini di bawah 5%, maka masih di bawah toleransi, jadinya nilai IKPA Bapak Ibu di bulan tersebut bernilai 100, yaitu mencapai nilai maksimal. Nah, berdasarkan perhitungan sederhana ini Bapak Ibu, kita dapat mengambil lesson learned dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu itu harus menjaga persentase deviasi itu paling maksimal itu 5%. Karena jika melebihi 5%, maka akan berpengaruh ke nilai IKPA halaman 3 DIPA Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk deviasi halaman 3 DIPA itu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing belanja. Jadi nilai RPD ini adalah nilai yang diperhitungkan setiap triwulan, di mana biasanya di tiap triwulan Bapak Ibu sekalian melakukan revisi halaman 3 DIPA, dan pada melakukan revisi tersebut disitulah dilakukan penguncian RPD yang setiap triwulannya. Dan untuk batas akhir pemutahiran RPD ini itu paling lambat tanggal 10 hari kerja pertama pada setiap triwulan. Dan untuk penguncian data pada RPD halaman 3 DIPA ini dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Nah, sesuai dengan slide sebelumnya, untuk batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan itu maksimal 5%, tidak boleh melebihi. Dan untuk nilai deviasi halaman 3 DIPA ini dihitung mulai dari bulan Januari sampai dengan November. Nah, berikut Bapak Ibu untuk jadwal pemutahiran RPD halaman 3 DIPA yang akan disampaikan oleh Satker itu paling lambat tanggal 10 di setiap awal triwulan. Nah, untuk triwulan 1 kita dapat melihat paling lambat itu tanggal 10 Februari, dan untuk triwulan 2 itu 10 April, triwulan 3 10 Juli, dan untuk triwulan 4 itu di tanggal 10 Oktober. Nah, untuk tanggal terdekat di triwulan 1 ini yaitu di tanggal 10 Februari 2026. Jadi Bapak Ibu untuk wajib melakukan revisi halaman 3 DIPA sebelum tanggal 10 Februari 2026. Nah, berikut Bapak Ibu gambaran bagaimana nilai IKPA deviasi halaman 3 DIPA kita di tahun anggaran sebelumnya, yaitu di tahun 2025. Jadi dari 117 total satker di wilayah kerja Kabupaten Padang Sidimpuan, untuk nilai IKPA deviasi halaman 3 DIPA yang kategori sangat baik itu ada 34 satker. Dan untuk kategori yang baik dengan nilai 89 sampai 95 ada 16 satker. Kemudian untuk kategori cukup dari nilai 70 sampai 89 itu ada 53 satker. Dan untuk kategori kurang di bawah nilai 70 itu ada 14 satker. Nah, jadi berdasarkan tabel ini kita dapat melihat bahwa di tahun anggaran sebelumnya itu rata-rata satker itu masih di kategori cukup. Berarti masih banyak Bapak Ibu yang tidak mematuhi RPD yang dikunci setiap setiap triwulannya dan tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA. Berikut Bapak Ibu monitoring satker yang tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA di triwulan 4 sebelumnya. Izin Bapak Ibu, di tabel ini kita dapat melihat ada 22 satker yang tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA. Dan berdasarkan ini juga akan mempengaruhi ke nilai IKPA-nya karena tidak dilakukan revisi. Next, belajar dari tahun anggaran sebelumnya, sebenarnya apa sih yang terjadi
di Bapak Ibu sekalian sehingga mempengaruhi nilai IKPA revisi halaman 3 DIPA. Nah, yang pertama itu perencanaan anggaran yang belum optimal. Jadi, Bapak Ibu Satker banyak yang tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA dan tidak melakukan penyelesaian RPD atas informasi DIPA awal tahun, di mana masih banyak Satker itu yang membagi rata RPD-nya dibagi 12 bulan. Jadi, ini merupakan perencanaan yang kurang optimal, Bapak Ibu sekalian. Seharusnya Bapak Ibu kan melakukan revisi tiap triwulan nih. Nah, ada beberapa yang melakukan RPD-nya langsung dibagi rata 12 bulan. Kemudian masih banyak koordinasi internal di Satker Bapak Ibu yang masih lemah. Jadi di bagian perencanaan belum melakukan belum menyusun rencana kegiatan secara akurat, dan di bagian pelaksanaan kegiatan masih banyak pelaksana teknis kegiatan yang mengajukan tagihan tidak memperhatikan RPD yang telah dibuat. Nah, kemudian di adanya kompetensi SDM yang kurang memadai, jadi kami menemukan beberapa di Satker, Bapak Ibu sekalian izin, ada terjadi pergantian operator, namun tidak melakukan transfer knowledge. Jadinya operator yang baru ini tidak mengetahui jadwal-jadwal atau maupun bagaimana teknis-teknis untuk melakukan revisi ini. Nah, selanjutnya yang paling sering terjadi itu adalah di bagian perencanaan dan pelaksanaan itu tidak ada sinerginya ya Bapak Ibu. Jadi saran dari kami, sebelum melakukan revisi halaman 3 DIPA, Bapak Ibu terlebih dahulu melakukan rapat pengelola keuangan secara internal untuk menentukan berapa angka RPD yang akan dikunci setiap triwulannya. Nah, berikut kami sampaikan Bapak Ibu langkah-langkah yang mungkin Bapak Ibu dapat ikuti untuk meningkatkan nilai deviasi halaman 3 DIPA. Yang pertama itu menyusun dan mereview rencana kegiatan. Nah, jadi yang sebelumnya saya sampaikan, jadi sebelum melakukan revisi halaman 3 DIPA, Bapak Ibu itu wajib melakukan rapat pengelola keuangan dan dengan tim teknis terkait jadwal kegiatan dan RPD bulanan. Dan izin Bapak Ibu, untuk rapat ini wajib dipimpin oleh KPA. Jadi Pak KPA itu harus mengetahui berapa RPD setiap bulanannya dan berapa nilai yang akan diajukan pembayarannya ke KPPN. Kemudian Bapak Ibu harus mengatur prioritas belanja dan mengendalikan realisasi dan deviasi RPD. Kemudian melakukan koordinasi intens antara pengelola keuangan dengan penanggung jawab kegiatan dan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, Bapak Ibu wajib memperhatikan sisa pagu efektif di luar blokir pagu minus, revisi yang disebabkan bertambah atau berkurangnya pagu SPM dalam menghitung RPD, dan dalam melakukan revisi RPD itu Bapak itu harus fokus untuk kegiatan di triwulan revisi. Kemudian yang poin terakhir itu Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan eselon 1 maupun Kanwil di provinsi apabila ada revisi pusat agar segera melakukan penyelesaian RPD bulanan lebih awal. Nah, untuk langkah teknisnya sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu kan masih bingung nih mau mengunci berapa RPD tiap triwulannya, Bapak Ibu bisa menggunakan data tren tahun anggaran yang lalu, menggunakan data penyerapan anggaran per jenis belanja mulai Januari sampai dengan Desember tahun anggaran yang lalu. Nah, jadi kan Bapak Ibu bisa mengetahui berapa pengeluaran rutin yang akan dikunci di RPD halaman 3 DIPA-nya. Dibandingkan Bapak Ibu harus membagi menjadi 12, lebih baik Bapak Ibu menggunakan data tren di tahun anggaran yang lalu untuk pengeluaran rutinnya. Kemudian seperti yang kami sampaikan sebelumnya, Pak KPA izin harus menyelenggarakan rapat bersama tim pengelola keuangan dan tim teknis untuk menyepakati target bersama. Nah, jadi setiap triwulan wajib dilakukan rapat pengelola keuangan untuk menentukan berapa RPD yang akan dikunci tiap triwulan dan tiap bulanannya. Selanjutnya, Pak KPA dan para tim pengelola keuangan melakukan monitoring deviasi antara RPD dan realisasi anggaran.
Nah, untuk monitoring ini bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian secara mandiri melalui aplikasi My Interest. Kemudian tim teknis menyusun rencana kerja dan perkiraan kebutuhan dana per bulan, dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala-kendala terkait penyusunan revisi ini dapat menyampaikan kendalanya ke kami, ke KPPN. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait revisi halaman 3 DIPA. Yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu terkait revisi halaman 3 DIPA ini, yang pertama, seluruh satker wajib melakukan revisi halaman 3 DIPA per triwulan. Nah, untuk di triwulan ini, tanggal terdekat itu di paling lambat 10 Februari 2026. Jadi, Bapak Ibu wajib untuk segera menyusun berapa RPD dan berapa yang akan dilakukan dikunci di Sakti. Dan selanjutnya, sebelum pemuktahiran di Sakti nanti Bapak Ibu terlebih dahulu koordinasi internal ya Bapak Ibu untuk menyusun beberapa target yang akan dikunci di RPD-nya. Nah, jadi RPD-nya ini nanti akan menjadi alat Bapak Ibu, menjadi tools dalam mengajukan pembayaran ke kami, ke KPPN. Nah, izin Bapak Ibu belajar dari tahun anggaran sebelumnya kan banyak nih Bapak Ibu yang mengajukan pembayaran di luar RPD. Nah, berdasarkan ini untuk meningkatkan nilai IPA kita dan nilai revisi halaman 3 di IPA kita. Jadi mohon Bapak Ibu mematuhi RPD yang telah dikunci di Sakti, dan apabila RPD-nya sudah lewat, misalnya nih mengajukan RPD-nya sudah lewat dari penyerapannya udah melebihi RPD-nya, maka untuk SPM-nya bisa diajukan di bulan berikutnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Jihan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Angelika atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Kepada Bapak Ibu yang sudah ingin bertanya, boleh tolong di-hold dulu ya, karena kita masih ada satu materi lagi, yaitu sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan. Kepada Bapak Iyeng, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari MC Kak Jihan. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi anti gratifikasi dan anti korupsi. Bapak Ibu, sedikit materi terakhir dari saya terkait anti korupsi dan anti korupsi. Belum ini ya, anti gratifikasi dan anti korupsi di KPPN Padang Sidempuan. Ini penting untuk mengingatkan kepada kita semua, ya, mengingatkan banyaknya kasus gratifikasi, kasus korupsi yang kita lihat sehari-hari di media sosial yang hampir tak ada hentinya, ya, seperti berita-berita penangkapan oknum oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, KPPN Padang Sidempuan ya, sebagai kantor layanan yang menyalurkan dana APBN secara terus-menerus menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk membangun budaya integritas ya di seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Di setiap kesempatan seperti ini kami selalu menyampaikan sosialisasi anti gratifikasi dan anti korupsi sebagai bentuk saling mengingatkan kepada mitra kerja kami agar kami bisa menjaga budaya integritas yang kami bangun dan agar bisa terjaga dengan baik. Nah, larangan pemberian gratifikasi. Nah, setiap pegawai atau penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada KPK atas segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kemudian bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kode etik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Ini tertuang di dalam PMK ya, atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 227 tahun 2021. Kemudian pemberian gratifikasi ya, baik dalam kondisi penerima gratifikasi maupun tidak melaporkan ya,
gratifikasi yang diterimanya kepada KPK ini dapat diancam pidana sebagai pemberi suap. Nah, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap terpenuhi. Sebagai PNS, ini sama-sama kita ketahui tentunya ada larangan-larangan ini di PP 94 tahun 2021 dan di Undang-Undang 31 tahun 99 ya, Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Next, coba perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, selaku mitra kerja kami bahwa KPPN Padang Sidempuan memiliki komitmen tinggi dalam penguatan budaya integritas pegawai. Bantu kami dengan tidak melakukan pemberian apapun atas pelayanan yang kami berikan. Oke, apabila masih ada pegawai kami yang menerima atau meminta gratifikasi atau dugaan pelanggaran lainnya, Bapak Ibu bisa melaporkan ke www.wise.kemenq.go.id. Oke, next. Nah, ini saluran pengaduan KPPN Padang Sidempuan ya, ada lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, ada Sipandu, ada Wise, dan untuk pengaduan KPPN langsung ada WA pengaduan ya, ada juga Instagram, ada email dan website. Nah, saran saya pengaduan sebaiknya dilakukan atau disampaikan melalui layanan pengaduan yang tersedia dan tidak menyampaikan aduan melalui media sosial. Nah, KPPN Padang Sidempuan memiliki standar integritas anti korupsi yang dikenal dengan prinsip ya Fornos ya, yaitu anti suap, anti komisi atau no kickback, no gift atau anti hadiah atau gratifikasi ilegal, dan anti jamuan mewah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Kami kembalikan kepada Kak Jihan.